Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di video YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemasaran gagasan, atau biasa kita sebut dengan marketing idea. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan dari beberapa sub. Yang pertama dari definisi, yang kedua dari analisis, yang ketiga dari proses, dan saya akan memberikan sedikit contoh dari pemasaran gagasan atau marketing idea ini. Baik, untuk yang pertama, dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, pemasaran gagasan itu ialah proses mengkomunikasikan dan menjual ide, konsep, atau perilaku kepada target audiens. Jadi ide tersebut dapat berupa produk, layanan, kebijakan, atau perubahan sosial, teman-teman. Nah, untuk analisisnya sendiri, jadi sebelum melakukan pemasaran gagasan, penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu, teman-teman. Analisis ini bertujuan untuk memahami target audiens kalian, kebutuhan dan keinginan dari mereka, serta hambatan yang mungkin dihadapi oleh menerima gagasan yang tersebut. Eh, Analisis ini meliputi yang pertama ada yang namanya analisis target audiens, yang kedua ada yang namanya analisis kebutuhan dan keinginan audiens, dan yang terakhir ada yang namanya analisis hambatan. Nah, untuk yang ketiga ada yang namanya proses dari pemasaran gagasan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada yang namanya pengembangan ide terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi langkah pertama, mengembangkan ide yang ingin disampaikan. Jadi ide tersebut haruslah jelas, menarik, dan relevan bagi target audiens. Nah, yang kedua ada yang namanya pengembangan strategi. Nah, jadi setelah ide ini dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran. Strategi ini mencakup target audiens, pesan, media, dan anggaran. Yang ketiga ada yang namanya penerapan strategi. Nah, untuk penerapan strategi, ini menerapkan strategi pemasaran yang telah dikembangkan. Strategi ini dapat dilakukan melalui berbagai media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ataupun yang lainnya. Dan juga iklan, kampanye publik, atau yang lainnya. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi hasil. Untuk evaluasi hasil, ini langkah terakhir untuk mengevaluasi hasil pemasaran gagasan, teman-teman. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang diterapkan berhasil atau tidak, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir dari contohnya dari pemasaran gagasan, saya yang pertama dari pemasaran produk terlebih dahulu. Nah, jadi sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru perlu melakukan pemasaran gagasan untuk memperkenalkan produk tersebut kepada target audiens mereka. Nah, perusahaan dapat melakukan pemasaran melalui iklan, kampanye publik, atau media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maupun yang lainnya. Untuk yang kedua, pemasaran secara layanan. Sama halnya dengan pemasaran produk, pemasaran layanan juga bertujuan untuk memperkenalkan layanan kepada target audiens Anda. Misalnya, sebuah bank yang ingin memperkenalkan layanan barunya dapat melakukan pemasaran melalui iklan, kampanye publik, atau media sosial. Ini biasa kita temukan di BCA, BRI, BNI, atau yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, dari pemasaran kebijakan. Untuk pemasaran kebijakan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menjual kebijakan kepada target audiens Anda. Misalnya, sebuah pemerintah yang ingin memperkenalkan kebijakan barunya dapat melakukan pemasaran melalui iklan, kampanye publik, atau media sosial. Seperti contohnya, saya sekarang sedang internship di Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan kebetulan saya di bagian subdirektorat publikasi. Nah, untuk menginformasikan para pengguna di Bea Cukai, jadi Bea Cukai ini memberikan berita ya, atau memberikan informasinya melalui website, media sosial, agar si pengguna produk atau pengguna jasa di kami itu lebih mengenal lebih dalam akan produk yang akan kami luncurkan. Untuk yang terakhir ada yang namanya pemasaran perubahan sosial. Untuk pemasaran perubahan sosial ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menjual perubahan sosial kepada target audiens. Misalnya, organisasi non-profit yang ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan
dapat melakukan pemasaran melalui kampanye publik atau media sosial. Ini saya contohkan seperti yang sedang ramai sekarang, teman-teman, yaitu Pandawara Group. Ada yang tahu Pandawara Group? Jadi Pandawara Group itu organisasi non-profit yang dia itu sangat berdampak bagi lingkungan kita. Dia itu sangat hero bagi kita karena beliau dengan eh, relanya mengumpulkan sampah, dan di sini mungkin agar bisa diteruskan oleh masyarakat secara luas, jadi bisa digunakan oleh masyarakat luas dan tentunya akan berdampak bagi lingkungan kita. Mungkin itu saja video YouTube kali ini. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.